taunya abis dipinjam sama temennya tuh langsung keblokir, C. Tapi sama dia nggak diurus. Soalnya dia kan nggak mikir aneh-aneh kan, C. Nah, terus abis itu temen aku tuh kemarin kan ngajuin visa baru kan, C. Nambah majikan gitu, nambah kontrak. Tapi visanya nggak bisa turun. Dianya malah disuruh ke imigrasi, nggak taunya di imigrasi itu udah ada polisi nungguin dia. Terus dia dibawa polisi selama 2 malam itu diinterogasi segala macem lah pokoknya. Sampai yang dibawa dia itu kayak kartu segala macem sama HP itu semuanya disita sama polisi. Sampai uang juga diminta sama polisi gitu. Nah intinya tuh temennya dia tuh yang dulu itu yang pakai ATM dia tuh nggak tahu ATM-nya tuh buat apa gitu loh, C. Katanya tuh buat apa? Buat terima uang gitu loh. Tapi dia nggak tahu, nggak ngeh gitu. Tahu-taunya sekarang. Nah, ini kan visanya udah mau habis, C. Udah habis kayaknya malahan. Soalnya kata dia tuh tanggal 1 apa tanggal 2 tuh visanya udah habis. Kemarin tuh udah bingung sendiri. Tahu-tahu kata dia 2 malam disuruh dibawa polisi itu. Sekarang udah ke rumah majikan, cuman nggak tahu kelanjutannya kayak mana. Soalnya dia nggak bawa HP. Kayak akun IG, pokoknya semuanya itu udah dipegang polisi. Dia udah nggak bisa masuk. Terus? Terus itu nanti kayak mana ya, C? Soalnya kan visanya udah habis tuh di sini. Jadi kan dia kan udah kayak OS tuh, C. Kan harusnya tanya sama agentnya, Dok. Yang proses kan agentnya saat renew itu, saya. Kan saya nggak tahu juga seperti apa. Karena itu kan kasus ATM itu sangat berbahaya sekali. Kalau hari ini kalian nggak ketangkap saat renew, saat extend itu kan pasti ketangkap. Karena itu saya kan bilang, jangan sesekali menyepelekan tentang ATM. Tapi kan kalian masih tetap aja setahun yang lalu padahal edukasinya dari 2018. Berarti kan memang dia nggak pernah nonton konten saya. Benar nggak? Iya. Ya, itu resikonya. Mau gimana, Dok? Resikonya dia tidak mau nonton konten saya. Orang-orang yang menyepelekan konten-konten saya kan kayak gitu. Padahal sudah berapa ribu orang. Ribu orang. Yang di penjara itu sudah berapa anak. Yang sudah pulang Indonesia itu berapa anak. Jangan meminjamkan ATM kemanapun. Jangan memberikan ATM pada siapapun. Jangan memberikan data kalian pada siapapun. Karena yang masuk penjara itu kalian. Benar gak sih? Iya, dia udah aku bilang kan, kataku kalau kayak gitu kan bahaya gitu kan. Terus kata dia, ya kayak mana dulu kan gak mikir aneh-aneh, soalnya itu teman deket katanya tuh. Tapi habis pinjam ATM itu gak dibalikin sampai sekarang kan. Malah ATM dia tuh dia mau masuk gak bisa, tapi dia kan gak mikir aneh-aneh itu aja. Ya udah kalau gak bisa ya udah gitu. Saya selalu bilang, jika kalian sudah mendengarkan konten saya dan kalian merasa ATM kalian tidak ada di tanganmu, laporan sama bank. Selesai kok masalahnya. Jika dia kenal dari dulu nih kontennya Miss Yuni, saya rasa gak ada masalah. Karena dia sendiri gak nonton, Dok. Iya, C. Iya kan? Iya. Kamu sendiri di rumah sakit, kamu nonton aku. Kenapa temenmu gak nonton? Kan seharusnya kalau waktu itu kamu di rumah sakit terus kasih tahu info, ATM-mu di mana? Apa dipinjam teman? Cepat laporan. Mungkin dia gak ditangkap hari ini, Dok. Iya, C. Dia gak mau paling. Karena itu kan saya sangat cerewet sekali toh. Sekarang sudah ditangkap, gak ada yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Gak ada. Kecuali dia pasrah. Mau apa lagi? Gak ada solusinya. Gak ada solusinya bagi kalian yang ATM-nya sudah dipakai orang. Karena itu bagi kalian yang ATM-nya dipakai orang, dipinjam temanmu, segera melapor pada bank. Agar bank bisa memblokir. Jadi seandainya ada sesuatu pada kalian, bank sudah tahu kamu diblokir. Jangan bilang minjemin teman deket lah, teman baik lah. Nggak ada teman baik. Nggak ada teman baik. Kecuali uang. Karena mereka memanfaatkan itu. Jangan pernah percaya dengan teman baik. Tetangga sendiri aja bohong. Tetangga sendiri aja bohong. Saudara sendiri aja bohong. Suami aja bohong. Apalagi teman. Paham maksud saya? Paham. Terus itu nanti berarti dia dipulangin ke Indonesia ya, Cek? Nggak semudah itu, Dok.
nggak bilang dipulangin atau enggak. Apakah dia di penjara atau enggak, itu pertanyaannya. Kalau dipulangin pasti dong. Tapi masalahnya di penjara apa enggak, itu pertanyaannya aja. Iya, soalnya kan kemarin kan udah 2 malam di penjara. Udah di penjara gitu. Kata dia tuh ya kayaknya ya sambil Kok mati? Saya sudah mengingatkan berkali-kali intinya. Kok mati ketutul berarti? Intinya ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu harus berbicara apa. Kok mati, Dok? Dalam? Kok mati? Nggak tahu, mati sendiri. Iya, soalnya anaknya kayak kena mental gitu loh, selama 2 malam kan di situ diinterogasi gitu kan. Nah di situ tuh kayak semuanya ditanyain tentang ATM-nya kemana-kemana, terus sampai ditanyain nomornya yang temennya itu yang ngambil ATM dia itu udah dikasih, terus sampai suruh buka baju juga, diliatin semuanya gitu loh, jadi kayak kena mental sekarang anaknya. Sebenarnya kena mental masih diperiksa aja, itu di BAP aja, Dok. Yang kena mental tuh saat masuk penjara, sayang. Karena dia itu udah masuk, udah masuk kata dia tuh kan. Belum, itu belum masuk penjara itu. Itu bukan penjara. Itu bukan penjara. Dia tuh kayak gitu loh, Cek. Bukan. Dia tuh bukan. Dibawa kantor polisi ke Satu kan. Betul. Nah, terus abis itu kepalanya ditutupin kayak gitu kan. Terus iya, kepalanya ditutupin itu belum itu, Dok. Kalau sudah di penjara dia nggak dikeluarin, sayang. Belum, itu masih di BAP itu. Sampai ndasnya ditutupi kresek ireng gitu toh. Dia ceritanya kayak gitu. Itu masih belum, perjalanannya masih panjang itu. Hah? Masih panjang itu, tangannya dikecek, dilebok neneh, ditokne dilebok neneh. Maka itu jangan minjemi ATM, nggak ngeri dah sama kalian dengar saya ngomong. Masih panjang itu, sayang. Ini kena mental loh. Kemana apa nggak dari kemarin belajar. Dia bilang kayak gini, aku yang di kantor polisi yang kedua itu ada kamar-kamar kayak sel gitu, tidurnya di alas tiket doang. Kalau untung aku pakai jaket, kata dia kayak gitu kan. Tetap aja, Dok, itu masih belum. Itu belum. Itu belum sidang. Nanti masuk di persidangan, kalau memang iya dikecek atau enggaknya saya nggak tahu. Masih panjang itu ceritanya, sayang. Karena itu jangan sok tahu, jangan sok ngerti ngasih ATM sendiri pada orang, karena nyawa kita yang akan dihabisi. Jangan sok deket, jangan sok baik karena teman. Nggak bisa saya kasih tahu, rasakan aja. Saya sudah bilang dari dulu, tapi saya setiap hari tidak lelah berdoa buat kalian. Ngerti nggak? Iya, aku juga kaget, dia nelpon kayak gitu kan. Dia nelpon pakai nomor baru, soalnya nomornya kan semuanya dipakai sama dipegang polisi, Dok. Di Hong Kong itu nggak ada, semua device itu dipegang oleh polisi, nggak ada satupun yang punyamu. Ngerti nggak? Iya, Ce. Ada yang lain lagi? Berarti itu nanti dia masih tetap dipanggil polisi lagi ya, kayak kalau kira-kira kasusnya dia sudah selesai belum? Ya belum kayaknya sih, orang pastinya dipanggil nggak? Ya paling. Soalnya semua kayak uang kayak yang dibawa kemarin kan, dia kan bawa uang, bawa dompet segala macam kan ditahan semua. Iya, itu jaminan. Oke. Ada yang lagi? Aku tanya sih, ini aku sendiri aja ya. Kan aku kan mau pulang Indo nih. Nah, tapi tuh aku belum diiniin external visa loh, Cek. Emang bisa nanti pulang Indo tanpa external visa gitu, Cek? Ya kamu tanya agentmu, Dok. Kan aku gak ada datamu, sayang. Saya bukan ahli nujum, Dok. Agent gue kira tuh loh, Cek. Enggak. Kayak mana yo? Lebih bela majikan tuh, Mbak. Saya kan gak kenal. Saya nggak ngerti. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kamu nanya, data nggak kamu kirimkan, saya bagaimana bisa menebak, sayang? Soalnya aku juga bingung, soalnya kan majikan bilangnya extern, tapi sampai sekarang nggak ada kayak panggilan apa-apa ke imigrasi gitu. Iya, karena saya nggak pegang datamu, bagaimana saya bisa ngecek kamu? Saya bukan agentmu. Minimal kalau tanya kirim data ke saya, baru saya cek, seperti ini Mbak, seperti itu, seperti ini. Nah, saya nggak pegang data, bagaimana saya tahu, Cek? Cek. Ada yang harus dilihat di paspornya ya? Loh, kalau nggak lihat di paspor, di mana, Dok? Di tembok.
Iya, Ce. Halo? Nanti kalau aku lihat kasih aku kirim pasporku bisa dilihat apa enggak, Ce? Sebenarnya saya sudah ingatkan, kamu bukan pertama kali kan telepon saya? Berkali-kali toh? Iya, heeh. Saya bisa bantu kamu nggak saat kamu ada di rumah sakit kalau saya nggak ada KTP-mu? Nggak bisa sih, harus ada. Sekarang aku nanya sama kamu, aku bisa bantu kamu nggak kalau nggak ada paspormu? Iya, harus ada paspor. Terus kamu nanya apa lagi sama saya? Kalau kamu sehabis ini telepon ditutup, kira-kira saya bisa ngelihat telepon datamu lagi nggak? Nggak bisa, sayang. Karena telepon udah ada banyak lagi. Kamu di bawah lagi. Oh, aja. Jadi karena itu kalau minta tolong, ya buat Cece ini, Cece yang cantik ini, tolong data dikirim dulu, Cece. Iya, Ce. Paham nggak, Cek? Iya, paham. Ceceku sayang. Jangan berharap Miss Yuni itu jadi Mbak Yuni, Cek Yuni itu menjadi seorang ahli nujum, boleh nggak, Cek? Pinter dikit, kamu bukan pertama kali loh telepon saya. Iya nggak? Waktu kamu di rumah sakit lo telepon saya, datamu kamu kirim ke saya. Makanya ada yang bisa besuk kamu, bener nggak, sayang? Iya. Ayolah. Tiba-tiba kamu nanya visa. Lah bagaimana saya bisa lihat visa? Tahu aja. Ada yang lain lagi? Udah nggak ada. Terima kasih. Iya, makasih, Ce. Saya tuh bingung sama kalian, selalu meminta saya jadi ahli nujum. Emosi saya itu. Aduh, kok bisa-bisanya sih selalu meminta saya untuk menjadi ahli nujum? Hah? Nggak bisa, Mbak. Saya itu bukan ahli nujum. Kasih saya data, baru kalian tanya. Isu pancing emosi ya. Kenapa, Mbak? Kenapa ya? Aku bisa tolong.